Ahli yang mengucapkan sumpah, lafalnya dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Ada bawa identitas Bapak? Boleh. Ya. Ada mau periksa? Tidak. Dari penuntut umum? Cukup ya. Kami tidak ada komentar mengenai itu. Cuma kami hanya mohon petunjuk sama Yang Mulia sehubungan dengan saksi ini. Mohon petunjuk, guidance, petunjuk dari Mulia, apakah saksi ini nanti seperti yang Mulia sampaikan beberapa waktu lalu adalah membantu kita untuk membuat terang perkara ini. Dan ada sebetulnya suatu jenis, atau apakah juga saksi ini diperkenankan untuk mengomentari atau pendapat tentang CCTV itu sendiri. Mohon petunjuk dari Mulia. Maksudnya, kalau untuk membuat terang, itu pasti kita dukung Yang Mulia, supaya terlihat kejadiannya. Tapi kalau untuk mengomentari, ini kan mungkin jadi tafsir, karena kita bisa melihat sendiri. Tapi itu pun kami serahkan pada Yang Mulia, petunjuknya. Sebagaimana kewajiban seorang ahli kan untuk memberikan pendapat, sebagaimana sumpah yang telah diucapkan ya. Saya pikir sudah paham Bapak sering sebagai ahli? Berulang kali ya. Ya, apabila nanti ada keberatan agar supaya dikemukakan di dalam persidangan, baik dari penasihat hukum maupun dari penuntut umum ya. Mungkin Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dalam persidangan ini untuk memudahkan penyebutan akan kita panggil dengan ahli ya. Iya, ahli tentunya untuk sebagai ahli kan harus memenuhi kriteria, dia mempunyai ilmu pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Coba ceritakan riwayat pendidikan daripada ahli. Baik. Saya mulai dulu dari riwayat pekerjaan. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik di Puslapfor Barreskrim Polri. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik Puslapfor Barreskrim Polri yang membawahi Laboratorium Digital Forensik. Dan saat ini juga saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI periode 2015 hingga 2019. Jauh sebelum itu di tahun 2000-an awal kami memulai digital forensik di Indonesia. Dan bisa dianggap kita pionir pengembangan digital forensik di Indonesia di tahun 2000-an. Kemudian di tahun 2007 saya orang Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikasi internasional di bidang Computer Hacking Forensic Investigator dari ISI Council di New Delhi, India. Kemudian ketika saya mengambil Master of Science di bidang Digital Forensic atau Forensic Informatics dari University of Strathclyde, UK, Inggris di tahun 2009, saya juga orang Indonesia pertama yang mengambil master degree di bidang digital forensik. Dan di samping melaksanakan pemeriksaan dan analisa digital forensik sehari-hari yang kita mulai jauh beberapa tahun yang lalu, yang kalau di total jumlah evidence yang kita analisis itu sudah lebih dari 2.500 item evidence, baik itu dari komputer, rekaman video, audio, smartphone segala macam, kemudian kasus-kasus baik itu cyber crime ataupun computer related crime ataupun traditional crime itu juga lebih dari 500 kasus yang kita sudah handle.
Kemudian di tahun 2012 saya membuat buku tentang digital forensik dengan judul Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer, dan buku itu merupakan buku pertama yang ada di Indonesia yang membahas detail tentang digital forensik yang saat ini menjadi rujukan beberapa kampus di Indonesia, dan saya juga sering mengajar di banyak kampus baik itu internasional ataupun nasional. Saya juga pernah ngajar di Inggris, menjadi menjadi pembicara pada international conference di sana. Kemudian coba didekatkan ya, kurang keras. Ya, di Indonesia saya sudah sekitar 20 university yang saya datangi, diundang sebagai dosen tamu ataupun dosen kelas yang membahas detail ataupun hands on ataupun hanya sekedar presentasi di bidang digital forensik. Saya juga ngajar di banyak kementerian lembaga termasuk Badiklat Mahkamah Agung, Badiklat Kejaksaan Agung. Saya juga pernah diminta sebagai narasumber di Pradi dan di Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, BPK, KPK, tidak hanya di internal Polri. Kemudian saya juga banyak di komunitas, baik itu isi Council sendiri, SCFI yang bergerak di bidang IT. Kemudian dalam kedinasan, ahli adalah anggota polisi? Iya. Anggota polisi ya? Iya. Pangkat AKBP. AKBP ya? Pernah ngajar di Mahkamah Agung ya? Iya, di Puncak. Berapa kali bisa ya? pernah ngikuti. Kemudian sehubungan dengan perkara ini, perkara dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, apa yang pernah dilakukan oleh ahli dalam pemeriksaan? Ya, saya bacakan. Ya. Saya akan bacakan karena saya tidak hafal terlalu banyak evidence yang kita analisa. Kita terima barang bukti elektronik dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Januari 2016 berupa satu unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu. Kemudian terhadap evidence tersebut kita lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik yang mengacu ke standar operating procedure yang kita miliki yang resmi. Coba. Iya, oke. Pelan-pelan aja. Oh iya, ya. Oke. Bahwa barang bukti elektronik yang kita terima dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Januari 2016 berupa satu unit flash disk Toshiba 32 GB. Kemudian terhadap flash disk tersebut kita lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik yang mengacu ke standar operating procedure yang kita miliki. Oh iya. Ya, oke. Jadi ahli pernah memeriksa satu unit flash disk ya? Iya. Toshiba, ya, Toshiba 32 GB. Ya. Terhadap flash disk tersebut kita lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik yang mengacu ke standar operating procedure yang kita miliki yang disahkan resmi oleh Peraturan Kapus Lafor Barreskrim Polri nomor 1 tahun 2014. Ya. Dan artinya begini maksudnya, ya, bahwa flash disk yang ahli periksa di dalam laboratorium itu di setel ya? Waktu ya. itu di setel ya gambarnya ya? Iya. Nah, mungkin untuk lebih jelas dan supaya terkait antara keterangan atau pendapat ahli dengan gambar yang pada waktu itu apakah dianalisa, diperiksa atau dijadikan pendapat ahli, akan kita setelkan dulu lah supaya ya nyambung. Mohon izin yang mulia, berdasarkan standar operating procedure kita, ketika kita terima flash disk itu ada tidak ujuk-ujuk kita langsung periksa yang mulia. Bagaimana? Jadi terhadap flash disk yang kita terima kita tidak ujuk-ujuk langsung periksa. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kan kita forensik itu berbasis ya, sains, makanya ada tahapannya. Sambil menunggu ini, mungkin pada saat flash disk ini diterima oleh laboratorium ya. Iya. Itu bagaimana prosedurnya? Ya, Coba. jadi kita lakukan yang namanya forensic imaging dahulu terhadap flash disk. Kita lakukan, kalau orang Indonesia bilang tuh cloning, jadi menggandakan isi sektor per sektor flash disk menjadi satu image file, jadi file.
Jadi kalau misalnya itu flash disknya 32 GB, kita akan dapatkan image file yang sama persis juga 32